pemulihan itu bisa mulai kan gitu. Nah ini sudah direkam rupanya ini bicaranya katanya nih kalau udah jam 19.01. Udah recording ya. Mungkin disapa dulu. Tapi partisipannya sudah 23 orang ini. Sudah bisa main ya? Sudah 24 orang ini. Mungkin katanya Pak ini dia mandi dulu sebentar. Tunggu aja dulu kalau gitu. Ya. Pak Boyke sebenarnya, Pak Boyke mungkin masih lama lagi ya. Suaranya bisa ditekan lagi. Gak ada ini ya? Gak ada ya? Gak ada. Ada. Kucing lah. Oke, itu kita akan mulai jam 16:05 atau lewat 10 barangkali ya. Ya. 19:10. Ketua DPD Kepri, Sekretaris DPAC Kecamatan Karimun masuk juga tuh. Ikin lah tuh pensil dari ikin dulu. Saya minimal jago kecil. Pak Bambang penanggap sudah datang ya, Pak Punding udah, Ya. narasumber sudah, tinggal Pak ini gimana nih, Pak Ketua Dewan Pakar? Belum datang Pak Ketua Dewan Pakar Pak. Belum. Tapi dia mau datang ya? Rencananya mau datang, tapi kalau waktunya sudah ini barangkali bisa di take over sama Pak Ketua Umum aja ya. Selamat malam Pak Boyke. Udah datang Pak Boyke. Selamat malam semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Ya. Pak Octaviano sudah ada? Sudah, dia minta yang ketiga Pak. Jadi Pak Boyke aja kalau barangkali. Berarti Pak Boyke yang pertama, Pak Lisman yang kedua, Pak Octaviano yang ketiga ya? Ya siap. Kita akan mulai lewat 10 menit saja jam 7. Ya. Supaya yang masih ada di rumah atau luar ruangan bisa ada kesempatan untuk. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPC Kota Tanjung Pinang, Pak Aris, Pak. Oh, bagus. Dari Tanjung Pinang. Ya. Terima kasih. Ya. Bapak Selamat dan sukses untuk ketum kita. Sukses selalu Pak Laurensius. Mohon itu Dinda Sekretaris DPAC Kecamatan Karimun perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas. Perkenalkan, nama saya Ika Sartika, Sekretaris DPAC Kecamatan Karimun. Selamat semuanya. Malam. Selamat malam Bu. Baik. Salam kenal dari Karimun juga. Udah kenal dengan Pak Trek. Wah, senang sekali ini. Banyak Karimun sekarang top ini, top Karimun ini. Ketuanya langsung. Amin. Timnya. Gimana dari Jawa Timur, ada nggak bawa tim ini? Masa ketuanya sebagai penanggap nggak dibawa anak ini timnya, Pak Bambang? Sama Pak Punding juga bawa timnya nggak? Seluruh Indonesia. Pak Punding sudah ada ya? Ada. Harusnya kalau udah penanggap gitu atau pembawa narasumber, ini tim harus dibawa semua gitu loh. Sekalian perkenalan ya Pak ya. Izin Pak, Waka DPC Himi Kimdo Kabupaten Karimun, tolong perkenalkan diri. Semuanya ya. Lengkap ya. Ini contoh ini. Iya. Contoh ini Pak dari Karimun ini. Karimun rupanya sudah beli satelit sendiri ini. Iya. Dari mana kok bisa berkeringat?
Ya, bisa ya bersih ya suaranya ya dari sana ya. Bapak Ibu sekalian ya, tolong kita kan udah mulai punya Facebook, punya IG. Tolong ya di follow ya. Di follow dan like ya Pak ya. Supaya nanti ini kita segera ini go public gitu loh. Berapa jam koreknya? Sudah 32 orang, udah bagus. Ya. Ya. Barangkali Pak Moderator sudah bisa mulai dan kemudian nanti Pak Ketua Umum barangkali. Boleh kita mulai Pak Ketum? Tadi lewat 10 bukan? 4 menit lagi. Oke, kalau kita tunggu lewat 10 berarti tinggal 6 menit kita tunggu. Iyalah supaya ada masih mau terus nih. Oh iya. Ya, oh tinggal 3 menit, tinggal 3 menit. Lagi 3 menit lagi. Dari teman dari Tuban, Pak, bisa memperkenalkan diri, Mas Toyib. Silakan Pak Toyib ya. Silakan Tuban ya, Pak, Pak? silakan. Tuban Jawa Timur apa Jawa Barat ya? Timur. Jawa Tengah. Jawa Timur, Pak. Oh, ada pasukannya tuh Pak Ketum. Pak Bambang bawa Ini- pasukan juga. Nanti gini ya, kita bikin ketentuan Pak Sekretaris Dewan Pakar. Kalau dia penanggap Ya. banyak Nggak dikasih minum kopi ya. Iya, iya, iya. anak buah kaoti gitu loh. Betul. Cocok itu Pak. Betul nggak Pak? Jadi kita ini nanti kalau nggak ikut bawa timnya banyak gitu loh. Jawa Timur itu Pak Bambang saya bawa 200 orang itu lumayan kan. Sudah, Pak. Sudah. Cuman ini biasanya agak terlambat masuk. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Dari daerah itu Pak Ketum memang masuknya itu bisa nggak ngakses juga. Jadi mungkin untuk minggu-minggu depan Pak Andi dari Sulsel boleh disiapkan sebagai ini kalau berkenan sebagai penanggap. Ada bukan dari Bu Andi dari Gorontalo udah ya. Ada juga Ketua Ya. DPD Kepri nih. Kalau siap nanti Pak penanggap boleh Pak. Siap, kalau boleh nanti pas waktu sholat break dulu sebentar nih. Baru masuk lagi. Bisa. Nah, ini memang di Jawa Timur sudah waktu Isya sudah selesai. Sebentar lagi mungkin Ya, bisa. ini moderatornya belakangan sembahyangnya ini. Karena kalau nggak tepat waktu disetrap sama Pak Ketua Umum ini. Karena sudah 34 Pak. Oke silakan Pak. Pak 35. pas waktunya Pak. 1 menit lagi ya. Ya. Ini webinar yang ke-5 atau ke-6 Pak Lisman? Ini ke-7 kalau nggak salah Pak. Oh, ke-7 ya? Ya. Sampai lupa ini kita. Ini seharusnya dibukukan Banyaknya ya. Pak Profesor Owen sama Profesor Lisman ini harus dibukukan nih. Iya, Hasil-hasil. betul, betul. Ya, siap mau diolah. Nih. Ada juga Profesor Boyke kan, udah ini masa Nerep, ada Bu ini Bu Lili, Dokter Lili. Waduh, seharusnya bisa dibukukan nih. Sudah 37 orang dan sekarang sudah jam 19:10. Bagaimana kita minta kesepakatan Pak Ketua Umum? Silakan Pak, silakan udah oke Pak. Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang ke-10 HIPMI Kimdo, bersyukur pada malam ini kita bisa kembali untuk menggaungkan HIPMI Kimdo ke penjuru Indonesia tentunya. Namun tentu karena ada keterbatasan teknis sehingga yang hadir pada kesempatan ini pada jam 19:11 ini baru 38 orang. Dan
tentu yang pertama saya sebagai moderator pada kali ini ingin mengucapkan, karena sehubungan baru saja kita ada momen yang paling membahagiakan mungkin bagi umat Islam, terutama dengan Idul Fitri, maka kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Berikut akan banyak diskusikan peningkatan UMKM dampak dari COVID-19. Barangkali bagaimana meningkatkan aktivitas UMKM pada era COVID-19 yang saat ini masih terus berkembang dan diharapkan tentu tidak akan lama lagi keluar di bumi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami nanti akan minta arahan dari Pak Ketua Umum, Bapak Dr. Laurentius Manurung, kami ingin menyampaikan dulu bahwa pada webinar ke-10 ini ada 3 narasumber yang punya kompetensi di bidangnya, kemudian ada juga penanggap yang pada malam ini penanggap datangnya dari Kalimantan Tengah dan juga dari Jawa Timur. Kami akan perkenalkan dan adalah Dr. anggota Dewan Pakar, akademisi, dan PhD, profesor yang juga dosen University Indonesia ya, dan sekaligus juga praktisi di bidang UMKM. Dan ketiga, Bapak Octaviano Pratama, Eskom Mkom, Ketua Bidang IT dan Digitalisasi DPP Hipmikimdo. Bersyukur ketiga narasumber ini sudah ada dan mudah-mudahan pada malam ini bisa memberikan pencerahan sekaligus juga pengetahuannya yang terkait dengan peningkatan produktivitas UMKM. Sebagai penanggap yang terhormat Pak Efrain Punding, Sarjana Hukum, yang Ketua DPD Kalimantan Tengah, dan juga Dr. Andes Bambang Wahyunco, MM, Ketua DPD dari Jawa Timur. Tentu informasi dari Ketua Umum Dr. Laurentius Manurung. Hadir kita sapa juga Bapak Ketua Dewakar, juga Wakil Ketua Komisi 2 DPD RI Republik Indonesia, Bapak Bustami Jainuddin SHMH. Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan menyapa dari mana datangnya Bapak Ibu sekalian pada malam ini, tetapi kami setuju bahwa dan kita sepakat bahwa Bapak dan Ibu sekalian adalah praktisi di bidang UMKM sekaligus juga yang akan mengangkat martabat UMKM ke depan dengan Hipmikimdonya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya tiga narasumber, kemudian penanggap, dan untuk lebih terarahnya lagi sebelum kita sampaikan atau kepada mereka yang akan menjadi narasumber, kita minta dulu arahan dari Bapak Ketua Umum DPP Hipmikimdo. Kami persilakan Bapak Dr. Laurentius Manurung. Terima kasih Prof. Oin, terima kasih. Mohon di mute dulu ya supaya kita mendengarnya lebih enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para Dewan Pakar di sini sudah hadir, para Ketua DPP, DPD, dan seluruh yang hadir malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam berbahagia ini kita akan melakukan webinar yang ke-7, Prof. Bukan yang ke-10, yang ke-7. Ke-7 pada setelah kita melewati hari raya Idul Fitri yang kita syukuri. Untuk itu saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, para narasumber dan juga penanggap.
Itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Baru sekali ini, pada webinar ini, kita semua yang dihadir di sini maupun narasumber maupun penanggap adalah dari internal Hipmikimdo. Kalau dulu-dulu ada narasumber dari luar, apakah itu praktisi, akademisi, bahkan anggota DPR, tapi sekali ini semuanya ada dalam. Terima kasih untuk Bapak Dr. Boyke Setiawan yang dulu minggu lalu adalah sebagai penanggap, sekarang naik kelas menjadi narasumber. Nah, ini luar biasa. Demikian juga yang biasa motor Nurul, beliau setia bahwa yang bukan kepada kita karena 6 webinar terdahulu dia yang moderator. Jadi mungkin dari 6 itu aja kalau disampaikan hari ini kita akan mendengarkan apa namanya pokok-pokok pikiran beliau. Demikian juga Bapak Octaviano sebagai Ketua DPP Bidang IT dan Digitalisasi. Terima kasih untuk beliau ini, anak muda yang luar biasa, yang punya dedikasi untuk UMKM. Beliau sudah hampir menyelesaikan platform atau website dari Hipmikimdo. Mudah-mudahan untuk awal-awal bulan Juni kita akan uji coba. Kita berikan aplaus untuk dulu Pak Octaviano. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa. Desain satu Hipmikimdo. Dan saya sudah lihat websitenya sudah sangat menarik. Akan nanti ada di situ online registration, ada namanya informasi mengenai Hipmikimdo, dan juga ada link dengan Koperasi Nasional Hipmikimdo Bersatu, dan juga Hipmikimdopedia, e-commerce kita. Ini komplit. Jadi ini semua jujur aja, beliau menanggung seluruh cost untuk pendesain dan pembangunan daripada platform kita ini. Ini saya sangat apresiasi dan ini merupakan sumbangan yang luar biasa. Kemudian kita tadi diperkenalkan juga penanggap kita, Ketua DPD Kalimantan Tengah Pak Efrain Punding. Ini dari Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan beliau nanti akan memberikan juga pengalaman tidak ini sebagai banyak pengalamannya karena beliau dulu adalah sebagai regulator yang mengatur UMKM, sekarang beliau mengelola UMKM. Nah, jadi dari regulator menjadi operator menjadi pembina, ini beliau ini. Luar biasa malam ini kita akan ini. Bapak Ibu sekalian, topik ini adalah yang kedua setelah sebelum Lebaran kita dengan judul yang sama, peningkatan produktivitas UMKM hadapi dampak pandemi COVID-19. Kenapa topik ini kita ulang-ulang? Karena memang kondisi UMKM kita sekarang, khususnya anggota Hipmikimdo, sangat terpukul dan terpuruk karena adanya pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 kita lihat sudah masuk tahun kedua, ini hampir sudah 1,5 tahun ya, kalau kita hitung mulai tahun 2019. Dan apa yang terjadi, saya juga mendapat laporan bahwa hampir 30-40% anggota UMKM maupun UMKM secara keseluruh umum mengalami masalah, bahkan ada yang sudah gulung tikar, tutup usahanya. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian dengan tahun 1998, UMKM menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang bertahan kokoh kuat, malah usaha besar dulu terpuruk. Karena pada tahun 1998 kita lihat ada krisis moneter, kurs naik, para pengusaha besar banyak pinjaman ke bank, sehingga mereka tidak mampu untuk mengembalikan, mereka dulu terpuruk. Sedang UMKM sendiri bertahan dengan tanpa ada goncangan apa-apa. Tapi sekali ini UMKM yang terpuruk, kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pasar yang biasanya kita sebut market space, tempat kita berdagang pada tutup, nggak ada yang datang, akhirnya produksi macet, tutup, tidak ada yang dijual tidak ada yang membeli, inilah kondisinya. Nah, makanya
beralihlah kita sebenarnya, mudah-mudahan ini platform kita selesai dari market space menjadi marketplace. Usaha-usaha inilah yang akan kita coba. Demikian juga usaha-usaha kita meningkatkan produktivitas. Baru tadi kita sore jam 3 kita coba terobosan bagaimana hasil produksi UMKM kita bisa diekspor langsung ke Australia. Sudah ada pendekatan tadi, terutama barang barang setengah jadi yang sudah diproses maupun raw material sama sekali, misalnya rumput laut, kemudian makanan, misalnya juga bumbu-bumbu gitu ya. Bahkan tadi beberapa jenis untuk diekspor. Nah, ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan produktivitas. Demikian juga dalam rangka merecovery kemampuan ekonomi daripada UMKM kita, terutama permodalan, DPP Himikindo telah melakukan MOU dengan Bank Rakyat Indonesia. Mudah-mudahan saya dapat informasi seperti dari Ketua DPC Karimun ya, Pak Arif ini, mereka sudah sangat kontak dengan Kepala Cabang BRI Karimun, mereka sudah banyak melakukan interaksi sehingga pendanaan kita harapkan. Tapi namun demikian Bapak Ibu sekalian, itu tidak cukup dengan hanya itu, kita juga membuka pasar melalui MOU dengan Grindo, saya katakan berkali-kali, dan segera akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Karena Grindo Koperasi Nasional Indo Bersatu. Nah, ini kemudian NPW tidak lama lagi Koperasi Nasional Indo Bersatu akan bisa beroperasi di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Bapak Ibu sekalian, demikian juga Bulog, mudah-mudahan seluruh hasil pertanian kita bisa kita jual dengan model melalui koperasi sebagai pengumpul, setelah dikumpulkan di koperasi maka dijual kepada Bulog. Demikian juga dengan PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Bapak Ibu sekalian, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Himikindo, DPP, kami seluruhnya, dan kami juga telah akan bekerjasama dengan BUMN juga, terutama Banda Geraha Reksa, BGR gitu ya, itulah yang mengelola pergudangan. Maka nanti kita akan bisa, walaupun nanti koperasi kita tidak punya gudang, tapi nanti akan bisa kita titipkan dengan di BGR gitu ya. Demikian juga Jamkrindo sebagai penjamin, sudah kita akan melakukan MOU. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang secara praktis, implementasi yang dirancang oleh DPP Himikindo untuk meningkatkan produktivitas. Namun demikian nanti akan kita dengarkan dari para narasumber untuk memperkaya kita strategi cara kita untuk meningkatkan produktivitas menghadapi masa pandemik 19. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk seluruh kita yang hari ini sudah hadir 52, luar biasa 52 peserta. Semoga webinar ini akan bisa memberikan pencerahan, menambah pengetahuan kita semua sehingga UMKM menjadi anggota kita akan cepat recovery dan bisa bertumbuh berkembang. Demikian, saya tidak berpanjang lebar lagi, saya serahkan kembali kepada moderator Profesor Oin Jamasi. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Kita sudah menyampaikan banyak hal, banyak fasilitas, banyak MOU yang tentu ini akan menjadi media berkembangnya Himikindo bukan hanya di pusat, tapi tentu adalah di daerah, provinsi, dan juga kabupaten serta kecamatan. Mudah-mudahan semuanya bisa kita support untuk dijadikan alat kemajuan bangsa kita melalui kecamatan, kabupaten, provinsi yang ada di dalamnya kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak perlu kami ulas yang panjang lebar tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, tetapi intinya kita sekarang ingin mendapatkan satu pencerahan ataupun pengetahuan ataupun juga bagaimana ke depan kita melakukan langkah produktivitas UMKM di daerah. Yang pertama kita akan minta Bapak Dr. Boyke Setiawan untuk menyampaikan presentasinya atau sekaligus juga
pengetahuan atau sharing pengalaman dan segala macamnya. Dan waktunya mohon maaf nih Pak Dr. Boyke, kayaknya 15 menit itu tidak bisa ditawar lagi ini kayaknya nih. Kami persilakan Pak Dr. Boyke. Baik, terima kasih Pak Moderator Prof. Owin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya sebagai anggota Dewan Pakar di sini, dan saya mengucapkan pertama-tama adalah selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan semuanya. Dan yang saya hormati juga selamat malam Bapak Ketua HIPMI-Kindo, yang kebetulan rekan saya dari teman di UI. Ya, terima kasih Pak. Dan juga jajaran pengurus BPP HIPMI-Kindo, jajaran pengurus Dewan Pakar HIPMI-Kindo, dan jajaran Dewan Pakar BPD dan BPC HIPMI-Kindo se-Indonesia, serta para penanggap dan juga Bapak Ibu dan pendengar peserta di sini semuanya. Perkenalkan, saya kebetulan sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi bisnis. Saya bekerja dulu di BUMN PT Perkebunan Nusantara 7 Lampung, dan sempat di Kementerian BUMN dengan Pak Dahlan Iskan, dan juga mengembangkan CSR-nya BUMN. Jadi seluruh BUMN wajib dulu memberikan hibah bantuan, kalau nggak salah 5% ya Pak Ketua, Pak Larusius ya. Kalau nggak salah CSR-nya harus wajib dihibahkan ke peserta CSR. Jadi izin saya hanya memberikan sedikit nanti makalah, mungkin nggak begitu banyak makalah bahannya. Baik, saya akan memberikan sedikit, saya akan share dulu Bapak Ibu sebentar. Oke, mohon maaf, kedengaran suara saya dan jelas, materinya sudah keluar? Sudah cukup jelas Pak Dokter. Baik, terima kasih. Baik, saya hanya ingin sedikit memberikan judul ya, dampak pandemi COVID pada produktivitas sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Jadi kalau saya ingin bicara sama Bapak Ibu nih, mungkin ya sejauh mana sih sebenarnya COVID juga di Indonesia. Baru beberapa hari kemarin kami dengan pengurus keluarga alumni Gajah Mada berdiskusi tentang COVID. Ya, jadi intinya adalah virus tidak bisa jalan-jalan. Jadi orang yang membawanya. Nah, ini harus be careful semua buat para anggota HIPMI-Kindo. Bagaimana kalau usahamu jalan, tapi tiba-tiba kita semua abai. Ya, kita semuanya terkontaminasi terhadap euforia vaksin dan sebagainya. Jadi ini harus hati-hati. Kalau virus ini selaras dengan bisnis, bisnis selaras dengan virus. Nah, ini bagaimana pedomannya? Nah, ini kita harus jalankan dengan ada multiplier efek semuanya. Ya, jadi mohon maaf, virus tidak bisa jalan-jalan memang, tapi orang yang membawanya. Ya, ini sangat benar-benar menjadi ujung tombak kita semuanya. Saya hanya ngelihat kasusnya dulu ya, dari tren kasus, mohon maaf, mulai data dari Asia, dari Amerika, Eropa, dan bahkan di Afrika dan di seluruh dunia lah. Nah, inilah gambaran kira-kira berapa yang meninggal dan berapa yang kira-kira ke depannya akan berkembang, atau kira-kira bagaimana nih efek ke depannya. Dampak dari India, dampak dari Malaysia, bahkan virus ke depan ini benar-benar memukul UMKM semuanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia lah. Ya, jadi ini adalah benar-benar yang sangat bahaya banget kalau kita tidak mencermati dan membuat strategi desain atau master plan, blueprint, dan bagaimana strateginya supaya menghadapi tidak mengganggu kegiatan usaha bisnis dan sebagainya. Nanti kita akan cerita dampaknya terhadap Gojek dengan Tokopedia dan juga dengan Giant yang mungkin akan ditutup bulan depan kemudian. Ya, ini sedikit kita melihat bahayanya kasus ini ya untuk virus juga. Saya hanya sedikit ke virus dulu, ke COVID, baru nanti kita ke bisnisnya. Ya. Nah, apakah vaksin COVID-19 akan menghentikan pandemi? Nah, ini mungkin Bapak Ibu, mohon maaf dengan segala hormat, ini ada kemungkinan para pakar mengatakan tidak akan mungkin dicapai. Ya, karena herd immunity itu sulit. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat sekarang ini vaksinasi sudah berjalan, ada pro dan kontra dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi supaya pandemi ini berakhir di Indonesia dan juga bisnis bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan juga kita semuanya. Tetapi vaksin mampu menurunkan penularan
ya, menggunakan masker dan sebagainya. Yang harus kita lakukan, kenapa vaksin harus jalankan seperti ini terapinya, karena kita mau ekonomi growing, ya, pertumbuhan ekonomi sesuai harapan kita, ya. Kalau kita ingin kehidupan kita adalah pertumbuhan ekonomi 5%, seperti Bu Menteri kemarin, mungkin akan dikoreksi lagi oleh BI, dikoreksi lagi oleh pakar ekonomi, dikoreksi lagi oleh Indef dan sebagainya. Dari 5%, 6%, bahkan sebelumnya bisa 7%, akhirnya turun menjadi 4%. Karena kemarin kita lihat adalah penurunan bahkan sampai minus. Nah, ini kira-kira bagaimana ke depannya. Tapi saya yakin, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kami melihat kemarin harga CPO itu luar biasa, windfall profit, magic price, harga berkah dari Allah, ya, karena sampai nembus ke Rp14.000 per kilogram. Luar biasa di daerah-daerah, di sentra sawit. Nah, sekarang akhirnya turun menjadi 11 ribuan. Itu exclude PPN. Bayangin, harga CPO semuanya windfall profit magic price, harga berkah dari Allah. Ya, jadi benar-benar uang di daerah itu sekarang sudah mulai nampak. Ya, belum komoditas lain juga karet, ya, juga untuk komoditas tebu, gula pasir juga sekarang akan naik, dan juga kopi, kakao, ini semua akan growing, dan juga untuk komoditas teh yang memang sulit dicapai tapi sedikit merangkak naik. Jadi beberapa komoditas barang-barang perkebunan sudah sedikit naik, dan juga untuk batu bara, timah, dan sebagainya, kita melihat harga minyak bumi crude oil juga sudah sedikit naik sedikit. Oke, jadi ada sedikit pertanyaan, apakah pandemi COVID-19 bisa segera berakhir? Nah, ini jawabannya adalah kemungkinan besar tidak. Ya. Mohon maaf, bisa di hostnya, bisa di host, bisa ditutup. Ibu Yuningsih, mohon di Saya matur suwun Bu Yuningsih. Nah, kemungkinan besar ada jawabannya tidak. Ya, ini mohon maaf nih Bapak Ibu, kita harus siap-siap dengan adanya pandemi COVID yang long term. Nah, ini ya, kita harus kampanye vaksinasi, sulit untuk mencapai herd immunity secara global, ya. Bahkan akhirnya muncullah virus-virus baru dari mohon maaf dari COVID juga, dan target vaksinasi 5,5 miliar orang sulit dicapai. Ya, ini seluruh dunia 5,5 miliar. Apakah ini tercapai? Dan pandemi berevolusi menjadi flu musiman, mutasi virus dan mobilitas berpengaruh terhadap kemunculan gelombang-gelombang berikutnya. Kita sudah masuk ke fase gelombang kedua nih. Ya, hati-hati juga nanti sampai gelombang ketiga. Apakah mungkin ini akan terjadi? Ya, India mungkin sudah mulai sedikit konfirmasi terakhir dari kemarin wakil duta besar yang meninggal dunia karena COVID, dan katanya dikatakan sudah sedikit akan mereda karena bantuan sudah mulai datang. Itu salah satunya ya, informasi yang saya dapat. Baik, selanjutnya melihat perkembangan update pandemi COVID-19, maka prinsipnya secara global bahwa pandemi COVID-19 sedang berada pada fase gelombang kedua. Nah, ini kaitannya dengan bisnis kita yang kedua ini. Ya, ini harus hati-hati ya. Bisa jadi ini terkontaminasi, dan juga antara bisnis dengan COVID masih ada tarik-menarik dan tolak-menolak. Ya, semua akan hati-hati dan semuanya harus benar-benar steril dan sebagainya. Barang itu juga bagaimana. Nah, ini fase bisnis ini sudah mulai jalan. Ya, kita lihat memang tadi saya katakan ada windfall profit magic price. Mungkin nanti komoditas lain juga akan ke sana lari ini. Ya. Nah, ini ada peningkatan kasus dikarenakan oleh adanya euforia ketersediaan dan sosialisasi vaksinasi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah divaksin, ya, bagaimana efeknya dan segala macam, mungkin akan lebih safety lah seperti itu. Dan adanya gejala peningkatan mobilitas pasca restriksi mobilitas ketat, ya memang karena PSBB dan sebagainya secara mikro dan lain sebagainya, ya, relaksasi aturan mobilitas dan protokol kesehatan harus dijalankan. Dan di India, kampanye politik perayaan keagamaan yang menyebabkan mobilitas secara masif, mutasi virus yang menyebabkan peningkatan kemampuan penularan, mudik nih, seluruh Jakarta dan sebagainya. Saya melihat di sini adalah nanti
para pedagang, terutama yang UMKM dan juga yang punya toko kelontong dan warung di Jakarta itu open, terbuka lagi untuk tidak ditutup, dan akhirnya menjadi kemungkinan besar adalah pendapatan yang meningkat sedikit, ya, karena semua jumlah penduduk di Jakarta nggak pulang, dan juga si penjual itu juga tidak pulang. Nanti kita lihat ini. Nah, bagaimana di UMKM di Indonesia? UMKM diharapkan bisa dan bertahan di masa pandemi. Ini faktor yang paling penting. Dukung produktivitas UMKM masyarakat di masa pandemi. Ini kuncinya sebenarnya. UMKM jadi model penopang ekonomi di masa pandemi. Ya, UMKM dan pengrajin yang banyak didominasi wanita mampu mendorong ekonomi nasional terlebih di masa pandemi. Artinya, memang benar-benar wanita ini sebagai ujung tombak. Ya, Bapak Ibu, kita lihat sendiri nanti. Pengembangan perekonomian kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat ini harus ditingkatkan. Ya, kira-kira apa sih kearifan lokal di daerah masing-masing? Ya, mungkin yang dari Medan bisa Duren, Petruk dan sebagainya. Tadi dari Surabaya kira-kira selain rawon apa misalnya pecel dan lain sebagainya. Ya, mungkin kearifan lokal kabupaten juga harus ditingkatkan juga dan menjadi ujung tombak. Bahkan sekarang sudah bersaing nih. Kemarin diminta Bali siap untuk menerima para tenaga kerja di Indonesia untuk bekerja di Bali. Nah, orang Jogja juga jelos nih. Kami juga siap di Jogja untuk menerima semuanya bekerja di Jogja semua, pegawai juga gitu. Yang dari Jakarta monggo ke Jogja sambil bekerja di Jogja silakan. Bahkan Bandung juga udah merebak. Kami juga siap. Nah, bagaimana di daerah-daerah nih? Ya, mudah-mudahan siap menjadi tuan rumah untuk kedatangan tamu-tamu kita nanti. Ya, mohon maaf. Selanjutnya saya lanjutin. Nah, ini program pemulihan yang benar-benar vital di sini adalah pemulihan ekonomi nasional. Ini program master plan dan blueprint-nya. Merupakan salah satu orang terhadap ekonomi. Sektor dari kementerian lembaga ya, badan usaha milik daerah semua sudah menjalankan semuanya. Ya, mejanya sudah berjalan semuanya. Nah, program pemulihan ekonomi nasional ini sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sektor informal atau UMKM. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu karena saya sebagai juga pendiri Ketua Forum RT RW DKI, ya, kami juga sebagai pengurus di bidang ekonomi, kami melihat masyarakat Jakarta itu sudah disubsidi pemerintah bansosnya. Mungkin sebulan dapat 200.000 ya bagi yang tidak mampu, dan akhirnya sekarang masih berjalan juga. Dapat dari bansos dari pemerintah, Kementerian Sosial, dan juga dari Pemprov DKI. Dan ini benar-benar tarik-menarik tolak-menolak mengenai data. Data bansos yang dikatakan oleh Bu Menteri, mohon maaf, tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini adalah bangkitnya UMKM di sentra-sentra produksi. Mungkin Bapak Ibu melihat di Jakarta itu banyak banget sekarang kafe kopi, dan mohon maaf, gerobak-gerobak muncul untuk kuliner gini. Karena mereka sudah PHK. Maaf, kita melihat mereka ini gimana sih? Basicnya gimana? Kalau kemarin dari Kemenko Perekonomian adalah perlu adanya fungsi digitalisasi. Nah, program dari PEN ini adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Mohon maaf Bapak Ibu, ini gerai Giant ini akan ditutup. Kenapa? Karena dia juga akan bersaing dengan unicorn juga dari startup. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat pesan dari Gojek, dari Grab, untuk kita pesan buah-buahan, misalnya Rego Pantes atau Tanihub, langsung dari petaninya langsung. Misalnya ada di Magelang, Bapak Ibu pesan avocado atau pesan jeruk dan sebagainya, dari Malang pun juga apel, itu langsung muncul. Ada barcode-nya, nama petaninya di mana, namanya siapa, nomor teleponnya siapa, dan produksinya sudah muncul. Makanya ke depan saya berpikir bagaimana nih partisipasi daripada bisnis retail yang lainnya, yaitu mohon maaf, ya kita lihat ke depan ini bagaimana nih. Kayak misalnya Total Buah Segar, Fresh, All Fresh, supermarket ini. Apa kuat juga mereka mempertahankan ini? Karena yang muda-muda milenial ini sudah dengan digitalisasi semuanya. Harga pokok produksinya turun, dan juga mohon maaf,
ini yang menjadi perilaku bisnisnya adalah kita menutup jaringan-jaringan mafia. Artinya ada cost reduction di sini muncul. Oke, selanjutnya. Ini yang paling penting adalah dukungan untuk dunia usaha UMKM harus diberikan stimulus kredit modal kerja bagi UMKM. Kalau mau produktivitas mau tinggi, kredit dimunculkan. Ya, mungkin lembaga harus disiapkan nih subsidi bunga sebesar 5%, kita uji coba trial and error 1 tahun, berjalan periode 2021 sampai 2022. Kita trial and error nih melalui lembaga keuangan, penundaan angsuran, ya antara lain seperti itu. Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga melalui UMKM, melalui Dekranasda Pemda dan CSR BUMN serta swasta serta KUR, kredit usaha rakyat juga. Ada pembayaran kompensasi, keringanan di sini semuanya. Ya, karena benar-benar semuanya nggak bisa mampu membayar keringanannya seperti apa nih. Mungkin bank sudah menurunkan kreditnya juga. Talangan atau investasi modal kerja juga dimunculkan. Adanya penjaminan pajak, bebas PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Yang terakhir adalah penempatan dana pemerintah diperbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM dan UMKM masuk dalam proyek strategis nasional. Nah ini ya, strategis nasional PSN. Ini wajib dan sunnah hukumnya. Nah, program di atas diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Nah, ini contoh Gojek, Tokopedia. Saya melihat datanya adalah 2 juta peserta dari UMKM dan juga si supir drivernya. Ini akan muncul peningkatan kontribusi. Terakhir mungkin saya akan melihat salah satu yang kami sebut warung UMKM di Cilandak. Jadi saya hanya memberikan cerita di terakhir Bapak Ibu semuanya. Warung ini dibangun oleh RW 05 Cilandak Barat pada tahun 2014 di samping posko keamanan RW 05 Cilandak Barat, dan si penyewa itu hanya membayar iuran sewa 200.000 sebulan ke kas RW. Ya, prospek selanjutnya apa? Pengembangan usaha warung ini berkembang sehingga keluarganya dari Jawa Tengah ini bisa memiliki kendaraan Grab dan mampu membiayai anak-anaknya sekolah di Jakarta. Ini luar biasa. Jadi si istri bekerja menjaga toko warungnya, kelontongnya. Bahkan kalau perlu yang mau minjem, mau beli rokok, mau beli minuman apapun, bisa kredit di sini. Karena apa? Dicatat dengan data. Karena orang bisa believe dan trust kepercayaan dari situ. Baru dibayar sebulan kemudian, tanpa ada bunga. Akhirnya apa? Cash flow tetap berjalan. Dan ini luar biasa bagi para warung-warung di Jakarta. Akan kita bidik semuanya dengan, mohon maaf, nanti Pak Ketua HIPMI-KIMDO, kita akan jajaki semua warung-warung kelontong seperti ini. Ya, karena raksasa-raksasa Alfamart, Sporindo, nah kita harus sejajarkan mereka semuanya ini. Ya, ini mitra kita HIPMI-KIMDO yang jadi anggota, dan ini luar biasa mereka prospeknya sekarang. Ya. Mereka sudah punya ada kendaraan, jadi suaminya akhirnya kerja sebagai pengemudi Grab dan sebagainya. Luar biasa. Dari sini ada subsidi silang. Oke, mungkin itu saja materinya yang saya sampaikan. Mungkin berkenan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Boy Setiawan, terima kasih atas paparannya. Kemudian kita ada 4 poin penting yang baru saja kita dengarkan. Pertama, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa virus COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi kita. Termasuk juga dalamnya adalah pelaku UMKM. Berikutnya, kewaspadaan terhadap COVID pun memang harus terus dilakukan, karena itu juga kalau tidak kita atau kita lengah, maka kita akan kena pengaruh terhadap persoalan itu. Yang ketiga, kita sudah menemukan ada satu solusi dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang terus bergerak, tetapi ada catatan penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Boyke, bahwa peluang untuk menjadi produktif dari sebuah UMKM itu sangat mungkin ketika dia punya konsentrasi di dalam kegiatannya, manajemennya diatur, pencatatannya dilakukan, dan ada yang namanya subsidi silang di dalamnya. Baik, saya kira nanti akan berkembang dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu dari Bapak Lisman Manurung
PhD yang akan menyampaikan paparannya setelah Pak Boyke baru. Kami persilakan Bapak Lisman. Pak Lisman, apa materinya? Saya masih keluar. Oh, masih keluar ini Pak Boyke. Oke, sebentar Pak. Kalau gitu saya tutup dulu. Izin menyampaikan Pak Lisman. Oke, silakan Pak Lisman. Pak Lisman. Monggo Pak Lisman, silakan. Saya sudah tutup. Rupanya Bapak Lisman sedang ada gangguan teknis barangkali. Pak Octavianus. Siap, ya Pak. Apa Bapak dulu kalau begitu ya sebelum Pak Lisman? Kami persilakan Bapak Octavianus pertama. Baik. Baik, terima kasih Pak Prof. Owin atas kesempatannya. Sebentar, saya coba share screen. Oke, baik, sudah terlihat. Terima kasih Prof. Owin. Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktav. Saat ini saya adalah praktisi UMKM di PT Bisa Artificial Indonesia dan juga di solusi kecerdasan buatan. Jadi saya lebih banyak ke arah teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Saat ini juga saya fokus di HIPMI Kimdo sebagai Ketua DPP Bidang IT dan Digitalisasi. Nanti akan ada konsep yang coba saya jelaskan di akhir slide nanti. Kemudian saya juga dosen di program studi Sistem Informasi di UPN Veteran Jakarta. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk bagaimana memulai bisnis UMKM. Sampai sebelum COVID, Februari 2020. Produk saya ini adalah PT Artificial Indonesia, yaitu Bisa AI Academy, yang mana statusnya kalau kita coba lihat adalah masih UMKM mikro. Jadi pada saat itu kita fokus pada product development, kemudian kita belum memiliki legalitas bisnis, intellectual property yang didaftarkan, apalagi NIB, surat izin, dan lain sebagainya, itu belum ada sama sekali. Dan kita masih fokus pada pengembangan produk. Butuh waktu sekitar 1 tahun untuk pengembangan produk. Dan kekayaan bersihnya masih sangat jauh untuk menjadi mikro sekalipun. Dan belum melibatkan teknologi informasi. Core bisnisnya adalah negeri dan hanya berjalan di lingkup komunitas. Masih menerus mencari pola yang tepat. Ketika itu terakhir kita mengadakan kegiatan mengundang Pak Menteri Menkominfo, Pak Joni, di bulan Maret 2020. Besoknya Jakarta PSBB. Artinya kegiatan kita saat itu berhenti total kegiatan kita. Kita coba berpikir apa kegiatan yang bisa kita lakukan selama PSBB, yang artinya sudah tidak bisa jualan atau bertatap muka dengan masyarakat secara langsung, yang core bisnis kita sebelumnya adalah seperti itu. Akhirnya saya bersama dengan founder
Bisa AI lainnya, mencoba untuk bagaimana mengonlinekan bisnis les ataupun non-formal education ini dengan menggunakan platform. Yang disebut dengan kemudian saat-saat COVID itu yang tidak bisa kita keluar kemanapun, keluar rumah itu sudah tidak bisa, yang kami lakukan adalah kita memperbaiki produk, melakukan validasi produk, dan mencoba untuk melengkapi legalitas secara lengkap, yaitu PT, NIB, izin usaha, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat ternyata status kita yang sebelumnya UMKM mikro, ini kalau kita lihat dari kekayaan bersih usaha, ya berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008, ternyata sudah masuk ke golongan UMKM kecil. Nah, di mana di sini juga mulai kita libatkan teknologi informasi, kemudian marketing terbatas ya dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini suara saya terdengar ya? Jelas. Terdengar, jelas Pak. Dengar. Saya juga silent ya ini untuk jadi saya tidak bisa mendengar dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya mute dulu semua. Baik. Kemudian ternyata saat COVID itu menjadi berkah buat Bisa AI Academy. Kita berkembang yang sebelumnya UMKM mikro menjadi kecil, dan di mana kita sangat bergantung pada teknologi informasi, usaha les seperti itu. Kemudian jualannya ternyata yang sebelumnya itu kita harus ke lapangan, banyak cost yang dikeluarkan. Ketika COVID ternyata cost yang kita keluarkan itu semakin kecil gitu, dan revenue-nya semakin besar. Nah, ini adalah salah satu adanya COVID ternyata tidak mengecilkan UMKM, tapi bisa kita balikan ini menjadi salah satu peluang dengan meng-IT-kan UMKM, contohnya seperti itu. Kemudian ternyata kita cek lagi di bulan Januari 2021, produknya sudah matang, kemudian kita cek status UMKM kita, ya mungkin masuknya adalah di menengah. Dan kesempatan yang tadi sempat vakum berapa bulan itu menjadi kesempatan untuk memperbaiki operasional yang berjalan, sehingga sudah bisa dikatakan running by system. Sudah tidak perlu lagi, misalkan saya terlibat banyak ya di suatu kegiatan dan lain sebagainya, dan bisa melakukan ekspansi bisnis seperti itu. Baik, kita oke. Nah, jadi Nah, jadi untuk memulai bisnis pada saat ini kita bisa memulainya dari ide. Ide itu bisa kita gali dari aktivitas sehari-hari. Permasalahan apa yang akan kita cari? Kenapa saya membuka tempat les atau non-formal education? Karena di sini saya melihat masyarakat Indonesia yang mungkin di bangku kuliah ataupun masih sekolah itu sangat besar peluangnya, dan masih sedikit yang menggunakan online platform, sehingga peluang ini yang kita tangkap, kita ambil, yang kita jalankan sampai dengan saat ini. Kemudian setelah kita mencari idenya, dan idenya kita validasi, kita jangan langsung kita jalankan, namun kita bisa membuat bisnis plan atau modelnya, bisnis model atau plannya. Dengan salah satunya rekomendasinya adalah memanfaatkan bisnis model Canvas. Ada 9 poin utama yang bisa kita coba jalankan, seperti customer segment, memilih segmentasi customer, karena kita mengingat misalkan beberapa customer segmennya sangat besar, mass market, namun juga didukung oleh dana yang kuat. Kalau kita memulai sebagai UMKM, maka kita pilih yang niche market, jadi tidak langsung ke mass market. Kemudian value proposition, apa yang value yang unik dibandingkan dengan kompetitor, kita harus gali itu. Kemudian channel delivery, ini sangat penting, nanti saya akan coba jabarkan. Channel yang saya gunakan sebenarnya hanya satu channel, yaitu menggunakan Instagram, dan ini bisa sangat luas jualannya, sangat ekspansinya sangat lebar ya, dengan menggunakan hanya satu channel. Kemudian customer relationship, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan, juga ini poin sangat penting. Revenue stream, bagaimana mendapatkan pendapatan kita, kemudian resources kita, aktivitas kita, key partnership, dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa dibuatkan sesi khusus untuk bisnis model atau plan ini. Nah, setelah kita menentukan bisnis model atau plan, saya biasanya tidak langsung mengatakan
validasi sistem. Biasanya teman asalnya interview kita bahwa yang akan kita jalankan, bisnis UMKM yang akan kita jalankan ini sudah bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, setelah establish bisnis UMKM yang dirancang, baru memikirkan bagaimana caranya agar status kita yang dari mikro tadi bisa naik ke kecil. Gitu. Nah, ini contohnya di Bisa AI, kita mendaftarkan intellectual property-nya kita daftarkan, kemudian mereknya kita daftarkan, patennya kita daftarkan, kemudian NIB-nya juga didaftarkan, karena ini sudah sangat mudah, semuanya online, dengan hanya satu platform, yaitu online single submission, oss.go.id, kita sudah bisa mendaftarkan NIB, izin usaha, izin komersial atau operasional, bahkan di-extend ke kementerian terkait. Contoh, karena saya menyelenggarakan sistem informasi, ya dalam hal ini adalah izinnya adalah di Kominfo, maka ini akan diteruskan dari pendaftaran di langsung kemudian juga sudah terdaftar ya di kita bisa dengan mudah mendaftarkan merek. Hari ini kita daftarkan, mungkin minggu depan itu sudah statusnya sedang diurus gitu, sudah dilindungi mereknya. Jangan sampai kita buat suatu UMKM, kemudian UMKM-nya tiba-tiba menjadi besar, ada orang lain yang berniat jahat untuk ini punya saya, langsung didaftarkan. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kita perlu memperhatikan juga intellectual property, perlu didaftarkan di Kemenkumham seperti itu. Nah, kemudian ketika kita yang besar, nah, sudah ada cara yang terganggu. Di sini berdasarkan segmentasi marketing, segmentasi dari user Bisa AI adalah contohnya yaitu mahasiswa ataupun pemuda di bawah 30 tahun. Nah, sehingga ternyata yang paling banyak menggunakannya adalah Instagram. Dalam waktu yang singkat kita bisa mendapatkan followers pada saat itu 5.000 followers. Kemudian meningkat lagi saat ini 14.000 followers. Ditambah dengan pengguna aktif kita sudah mencapai 100.000 user dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalkan hanya satu saja ya, masif sana sebagainya. Juga marketing dari UMKM itu perlu kita develop, misalkan dengan menggunakan teknik EWOM, word of mouth ya. Jadi dari person 1 ke person 2 itu diperbincangkan, oh ini bagus produknya dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu senjata dari PT yang saya kelola untuk bisa berkembang. Kemudian juga perlu lakukan survei keyword. Biasanya di Google itu sudah tersedia namanya keyword intention. Apa saja yang diperbincangkan oleh orang-orang, misalkan seperti ini, saya ingin berjualan tape misalnya. Nah, tapi kan masyarakat di luar sana, ya mungkin dari daerah lain yang tape itu agak sulit ditemukan, itu berarti keywordnya bukan tape misalkan. Nah, keyword-keyword yang sejenisnya bagaimana? Nah, itu harus kita survei di dalam Google dan lain sebagainya. Kemudian, saya lanjutkan kembali. Ketika status kita sudah menjadi kecil, saatnya kita ekspansi ke menengah. Nah, untuk menjadi menengah, kita perlu melakukan business matching, kemudian kita perlu melakukan ekspansi bisnis, networking, mengikuti forum-forum, mengikuti komunitas, asosiasi, dan lain sebagainya. Ini salah satunya ketika dua produk kita sudah running by system, yaitu Tampil dan Bisa AI Academy. Per bulan ini kita sudah mengeluarkan produk baru namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Dan saya tahun lalu masih coba survive, tahun ini kita ternyata, saya baru sadar juga, wah ini kita sudah mengeluarkan 3 produk. Nah, artinya di sini ketika kita berubah status dari misalnya kecil ke menengah, nah ini salah satunya kita bisa ekspansi bisnis seperti itu. Dan mengikuti forum. 2 hari lalu saya mengikuti forum dari Biskom Indonesia, di mana di forum tersebut ternyata ketika saya datang ada salah seorang yang cukup hebat di dalam bisnis, yaitu Mr.
Darren, ini dari Cashless Indonesia yang sudah IPO. Nah, ini saya banyak ngobrol dengan beliau dan saya tidak membayangkan hari sebelumnya bakal bisa berkomunikasi dan banyak dapat ilmu. Nah, ini bisa kita ikuti beberapa forum yang menghadirkan orang-orang yang sudah sukses di bidang UMKM seperti itu. Langkah berikutnya adalah melakukan atau mengikuti pendanaan bisnis. Ya, misalkan kita coba lihat contohnya. Ya, jadi kenapa perlu pendanaan bisnis? Ketika kita ingin ekspansi dari nah, ketika kita ingin ekspansi dari statusnya kecil ke menengah atau mikro ke kecil, kalau misalkan aset kita belum tercapai, mungkin kita perlu adanya investor yang masuk ya ke dalam bisnis kita, dan tentunya perlu legalitas yang lengkap dulu agar bisa investor masuk ya. Ada beberapa skema pendanaan ya seperti angel investor, venture capital, kemudian juga nanti mungkin bisa disesuaikan di koperasi HIPMI Kimdo untuk pendanaan, dan juga ini ada yang saya coba propose ke Ketum dan sudah diskusi beberapa saat lalu, klub HIPMI Kimdo. Nah, nanti mungkin sedikit. Nah, kenapa perlu pendanaan? Kalau kita lihat, kalau di luar UMKM itu ya, kalau kita lihat ya global trends di UMKM ini deal-nya itu ya 50%. Namun kalau di Indonesia ini lebih cepat lagi, lebih besar. Kita lihat saja beberapa startup yang saat ini sudah menjadi pemain besar, awalnya itu adalah UMKM, awalnya itu adalah mikro gitu. Saya melihat beberapa teman saya yang sebelumnya itu statusnya mikro ya, ada salah satu startup yang transfer dana tidak menggunakan biaya ya antara rekening yang berbeda, itu sekarang bahkan sudah menjadi sangat besar dan orang-orang di dalamnya sudah masuk Forbes 30 under 30. Ya benar ya. Nah, jadi di sini tidak ada yang tidak mungkin. Bisnis UMKM ini akan bisa bertransformasi menjadi bisnis yang mengandalkan IT. Contohnya misalkan, kalau kita lihat, kalau dulu kita ke dokter itu harus datang langsung. Sementara ketika saat ini di masa COVID ini, kalau misalnya kita sakit sedikit, kita menggunakan aplikasi, ada Halodoc, Halodokter dan lain sebagainya. Kemudian juga di yang lain ya, misalkan contohnya seperti nah ini contohnya, istri saya misalnya belanjanya itu lewat Sosiola gitu, iklannya banyak gitu kan, dan ini harganya juga terjangkau, dan ini masuknya startup digital memanfaatkan IT seperti itu. Nah, jadi di sini semua bidang itu bisa menjadi startup yang besar dengan memanfaatkan IT. Rata-rata di sini yang masuk kategori besar di Indonesia memanfaatkan IT. Baik, saya next lagi. Nah, jadi journey-nya bagaimana untuk mendapatkan pendanaan? Di awal kita bisa lakukan bootstrapping, jalan sendiri dengan modal yang terbatas. Kemudian kita bisa mencari angel investor, orang-orang dermawan yang kelebihan rezeki, bisa kita coba presentasikan beberapa produk kita, dan jika berminat bisa masuk akuisisi sebagai Bagaimana dengan Pak Oktaviano? Kok hilang? Halo, dengan Pak Oktaviano? Halo? Baik, Bapak Ibu sekalian. Rupanya Bapak Oktaviano ada sedikit trouble di dalam teknik komunikasinya. Kita coba sebelum nanti kita tunggu beberapa saat, dan kemudian nanti juga ada persiapan dari Pak Isman Manurung untuk melanjutkan presentasi ketiga. Kita akan coba simak dulu dari beberapa yang barangkali sekarang udah 67 partisipan yang hadir dalam webinar ini. Kemudian
baru saja kita dengarkan dari Pak Octavianus, ada 4 poin setidaknya yang harus kita jadikan bahan diskusi nanti berikut. Pertama, bahwa sekalipun COVID-19 memang terus menghantui kita, tetapi hampir boleh dikatakan pengaruhnya bisa saja tidak terlalu besar. Dengan catatan bahwa apapun bentuknya UMKM memang perlu ada proses untuk yang konsisten prosesnya. Apapun yang kita produk harus konsisten dengan produk. Kemudian yang ketiga ada perbaikan produk, kemudian validasi produk dan juga mengusahakan legalitas. Kemudian yang ketiga ada pendekatan teknologi informasi dengan digitalisasi dan mengembangkan hal-hal yang berbau teknologi. Kemudian yang keempat, ide kreatif dalam berbisnis berbasis situasi dan juga berbasis kepekaan itu sangat penting dalam hal ini. Itu yang diberikan catatan kritisnya oleh Bapak Octavianus. Baik Bapak sekalian, saya kira Pak Octavianus memang sedang ada trouble barangkali dalam hal ini. Coba kita ingin melihat dari Pak Lisman Manurung sekarang. Sebelum Bapak Ibu sekalian sabar sedikit untuk memberikan tanggapan, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan sebagai penanggap juga sebenarnya, walaupun di sini ada 2 penanggap utama dari Kalimantan Tengah dan dari Jawa Timur. Pak Manurung, bagaimana Pak Lisman? Ya, karena Pak Octavianus rupanya sedang ada trouble. Sudah masuk lagi. Oh, sudah masuk lagi ya? Silakan. Pak Octavianus boleh dilanjutkan? Sampai mana ya Pak ya terputusnya, mohon maaf. Tadi di Hipmikimdo Club ya, yang terakhir yang disampaikan, tetapi memang ada isu yang terkait dengan istrinya. Oh iya istrinya oke. Sampai sana ya. Nah, persilakan. Mungkin 5 menit lagi Pak, boleh dipersingkat ya. Boleh diizin share screen? Saya masih belum bisa share screen. Boleh dibantu share screen? Saya belum bisa share screen. Baik. Silakan Pak ini siapa? Luis ya. Terima kasih Prof. Owen. Baik, saya kembali lanjutkan. Ini terkait yang terakhir tadi terkait dengan ini ya, peluang pendanaan ya, pendanaan melalui venture capital. Ya. Nah, jadi di sini peluangnya sangat besar ya untuk mendapatkan pendanaan, terutama bagi UMKM, di mana di awal itu kita bisa UMKM yang statusnya kecil, itu kita perlu lengkapi legalitasnya sehingga kita bisa mencari angel investor, di mana nanti angel investor ini yang akan memberikan dana ya. Biasanya angel investor itu yang kelebihan dana ya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan pendanaan awal, kita bisa masukkan ke venture capital ataupun menuju IPO, initial public offering, masuk ke dalam bursa efek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi UMKM untuk bisa masuk ke IPO seperti itu. Nah, biasanya apa yang dilihat oleh investor terhadap UMKM ataupun startup? Biasanya ini dilihat yang pertama adalah founding team-nya. Orang-orangnya ini bagaimana? Capable tidak menjalankan bisnis. Kemudian teknologi yang digunakan apakah sudah didukung saat ini? Karena banyak juga yang orientasinya itu investor adalah melihat teknologi stack yang digunakan. Kemudian market size-nya bagaimana? Apakah platformnya teman saya dari platform yang pertama adalah Fundec juga menawarkan untuk bantuan untuk pendanaan dan juga berikutnya adalah Indonesia, ini juga sama. Nah, selain itu juga banyak dan lain sebagainya. Bahkan mungkin Hipmikimdo pun nantinya akan bisa menjembatani antara UMKM dengan calon investor ini seperti itu. Nah, saya melihat di sini Pak Ketum ini banyak relasinya, Bapak Ibu sekalian banyak relasinya, bisa kita gabungkan di dalam satu kegiatan untuk mempertemukan UMKM dengan investor-investor seperti itu. Nah, ini saat ini progres dari mungkin sedikit informasi sistem IT-nya Hipmikimdo. Jadi saat ini sudah disiapkan webnya Hipmikimdo di hipmikimdo-id.org. Kemudian juga sedang disiapkan mobile apps-nya, ini sudah ada rancangan awalnya seperti ini.
dan juga sudah disiapkan e-commerce-nya, e-commerce untuk pembelian produknya ya, dan juga mobile commerce-nya sudah disiapkan, dan payment gateway-nya sudah ready. Insya Allah mudah-mudahan di bulan Juni nanti sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian dan sudah bisa kita berjualan di sana seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa atas waktunya. Kan lagi Prof. Oli. Terima kasih. Banyak dengan sudah juga sukses story-nya yang baru saja kita dengarkan dengan pendekatan IT dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi penanggap nanti sudah siap-siap juga untuk diskusi berikutnya. Tetapi satu narasumber lagi yang harus kita beri kesempatan pada kesempatan ini yaitu Bapak Lisman Manurung PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Ini pertemuan yang cukup menarik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan internal yang pertama ya Pak Ketua Umum ya. Sehingga ada keinginan kita juga untuk lebih banyak berdiskusi. Begitu Pak Owen. Saya mau menyingkat saja, saya hanya pakai 5 menit ya. Yang menarik dari apa yang sudah disampaikan itu, ini mengisi judul ya, judul yang saya sudah siapkan. Ini judulnya adalah strategi kombinasi memulihkan potensi lapangan kerja ya, oleh UMKM pasca pandemi COVID dan mengintegrasikan UMKM sebagai transformasi ekonomi industri manufaktur terkemuka di ASEAN. Ini agak ya. Kita saat pandemik ini ya, terjadi kontraksi yang saat cukup lebar di seluruh negara ASEAN. Total semuanya mencapai minus 5,5% ya, jadi kontraksinya tinggi. Tetapi yang unik adalah Indonesia tidak besar, kita hanya kena minus 2,1%. Nah, dari sana timbul pemikiran saya bahwa kemungkinan besar kita lebih mampu beradaptasi dengan COVID dibanding dengan 9 negara ASEAN yang lain. Mungkin juga disebabkan oleh peranan dari UMKM, ya, UMKM yang bisa fleksibel atau kembali kanan ya, dan menghentikan semuanya uangnya di bank. Ada masalah dia menikmati karena terbukti sadar Bank Indonesia ini bos-bos itu ya, kalau ada pabriknya nilainya 100 miliar, hitung rugi 20 miliar, 80 miliar ditaruh di bank, sudah dia makan bunga aja kira-kira gitu. Tapi tidak bisa hal yang sama terjadi pada UMKM. Dia nggak bisa menjual usahanya dan kemudian pelanggan-pelanggan yang begitu setianya makan di sana kan gitu ya. Tetapi pada saat pandemi
persoalan